Sebelum mulai sedikit disclaimer dulu ya. Video ini bahas sejarah katekisasi dalam tradisi Kristen. Tujuan dari video ini murni untuk pembelajaran dan penambahan wawasan saja. Saya berusaha menyampaikan isi sakurat mungkin sesuai sumber-sumber yang tersedia, gak bermaksud menambah-nambahi atau mengubah ajaran yang sudah ada. Kalau di tengah video ada kata-kata atau penyebutan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan silakan koreksi ya. Terima kasih. Hai, pernah dengar kata katekisasi? Biasanya langsung keinget kelas persiapan sebelum baptis, sidik, atau perjamuan kudus. Tapi tahu nggak sih, ternyata katekisasi itu udah ada dari zaman para rasul dari dulu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dulu disampaikan secara lisan, terus berkembang jadi tulisan. Lalu sekarang bisa lewat video kayak gini. Seru ya ngelihat gimana bentuknya berubah, tapi tujuannya tetap sama? Jadi, kata katekisasi itu asalnya dari bahasa Yunani, katesin yang artinya mengajar secara lisan. Di abad pertama, belum ada Alkitab lengkap kayak sekarang ini. Jadi, para rasul ngajarin langsung, dari mulut ke mulut, ke orang-orang yang baru pengen belajar jadi Kristen. Mereka diajarin hal-hal dasar banget seperti siapa itu Yesus, kasih dan pengorbanannya, dan gimana hidup sebagai pengikutnya. Salah satu tulisan paling awal, namanya Didache, ditulis sekitar 100 Masehi, isinya kayak panduan, moral, doa, dan ibadah. Bisa dibilang itu semacam katekismus mini zaman dulu. Pada abad keempat, Kristen udah dilegalkan sama Kaisar Konstantinus. Gereja mulai tumbuh pesat, dan ajaran iman perlu disusun lebih rapi. Pada saat itu, tokoh-tokoh kayak Agustinus dan Ambrosius mulai membuat sistem katekisasi. Prosesnya panjang bisa sampai berbulan-bulan sebelum orang akhirnya dibaptis biasanya pas hari Paskah. Jadi katekisasi itu bukan cuma belajar doktrin, tapi juga belajar hidup sebagai murid Kristus. Pada abad pertengahan, banyak orang yang belum bisa baca tulis. Tapi itu bukan halangan buat belajar iman. Gereja pun punya cara kreatif, mereka mengajarkan lewat seni dan simbol, misalnya lukisan dinding dan patung di dalam gereja. Menggambarkan kisah-kisah dari Alkitab, pertunjukan drama suci yang biasa ditampilkan saat perayaan khusus, dan tentu saja hafalan doa-doa penting seperti pengakuan iman, 10 perintah Allah, dan doa Bapa Kami. Jadi waktu itu, gereja jadi satu-satunya tempat orang belajar soal iman dan moral. Masuk ke abad ke-16, situasi gereja lagi panas-panasnya. Banyak orang mulai bertanya-tanya kenapa ajaran gereja susah dimengerti, kenapa ibadah makin kaku dan jauh dari rakyat biasa, dan lebih parahnya lagi banyak jemaat bahkan gak ngerti iman mereka sendiri. Nah, disinilah muncul seorang biarawan dari Jerman bernama Martin Luther. Dia merasa ini nggak bisa didiemin, jadi Luther mulai nulis-nulis. Salah satu yang paling terkenal adalah katekismus kecil, bentuknya simpel. Ada tanya jawab ringan soal iman Kristen, isinya cocok buat anak-anak, orang tua, bahkan petani, supaya mereka bisa belajar iman di rumah. Tujuannya cuma satu, biar setiap orang Kristen ngerti dasar iman mereka. Bukan cuma ngikut aja, gereja Katolik juga nggak tinggal diam. Lewat Konsili Trente, muncullah Katekismus Roma di tahun ke-1566. Ini penting banget, karena ajaran iman ditulis secara sistematis, bisa dicetak dan disebarin kemana-mana, dan jemaat biasa makin gampang belajar iman. Masuk abad 20, sekolah-sekolah Kristen mulai berkembang. Katekisasi masuk ke pelajaran formal. Di tahun 1992, Vatikan terbitkan Katekismus Gereja Katolik yang baru. Di sisi lain, Gereja Protestan juga balik ajarin katekismus klasik seperti Heidelberg Catechism dan Westminster Catechism. Tapi semuanya udah disederhanakan, biar lebih gampang dipahami anak muda. Intinya sih, supaya iman bisa dihayati dan bukan cuma dihafal saja. Sekarang kita hidup di era yang serba cepat dan serba online. Tapi menariknya katekisasi tetap hidup, hanya caranya aja yang berubah. Tapi meski cara belajarnya berubah, tujuannya tetap sama, mengenalkan Kristus, memperdalam pengertian,
dan membentuk karakter yang hidup dari iman.